Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kitab Zadul Mustaqni. Kita masih membaca muqaddimah di kitab Syiah. Masalah yang terakhir yang kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu, permasalahan niat, tentang wajibnya untuk berniat qabla al-fajr, jadi puasa fardu, dan boleh kalau puasa sunnah untuk berniat di siang hari. Nah, bagi mereka yang menjalankan baik puasa sunnah. Qala rahimahullah, walau nawa in kana ghadan min Ramadan fa huwa fardhi lam yujzi. Seandainya seorang berniat jika besok itu Ramadan, maka itu puasa fardu saya. Jadi misal seseorang pada tanggal 29 Sya'ban, nah betul-betul begitu ngantuk berat, tidak mampu untuk menunggu pengumuman pemerintah yang masih mengadakan sidang isbat, biasanya sekitar 7:30 baru muncul pengumuman, karena dia ngantuk berat sehingga harus ba'dal maghrib itu dia mau tidur karena sudah tidak kuat untuk nunggu keputusan besok itu tanggal 1 atau masih tanggal 30 Sya'ban. Nah, maka sebelum tidur dia berniat, seandainya besok Ramadan, maka besok itu puasa saya Ramadan. Atau seandainya besok Ramadan, itu saya puasa Ramadan. Kalau belum Ramadan, itu puasa sunnah. Nah, tapi dia sudah niatkan besok mau puasa. Nah, menurut mu'allif rahimahullah, lam yujzihi, tidak boleh yang demikian. Nah, karena baik ini taraddud fi niat, yakni ragu-ragu dalam niatnya. Baik, karena di dalam niat puasa itu harus jazm, harus yakin, harus pasti. Dia puasa apa? Puasa fardu atau puasa sunnah? Innamal a'malu binniyat. Nah, kalau orang ragu-ragu, nah kalau besok Ramadan ya puasa Ramadan, kalau tidak ya puasa sunnah, menurut mu'allif rahimahullah, dan tidak sah, tidak boleh. Nah, ini yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad. Ada pendapat beliau yang lain, yang pendapat Imam Ahmad yang lainnya. Beliau berpendapat puasanya sah jika memang besoknya itu Ramadan. Ini pendapat Imam Ahmad, dan pendapat yang kedua ini pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, karena orang yang berniat malam harinya besok, kalau Ramadan saya puasa Ramadan, kalau ternyata belum Ramadan, nah saya puasa sunnah. Atau tidak ada kaitnya, besok kalau Ramadan saya puasa Ramadan, dia niatkan, kemudian dia tidur. Nah, nggak kuat untuk nunggu keputusan penguasa. Nah, ternyata besok itu 1 Ramadan. Nah, maka karena dia bangun itu ba'da subuh, belum sempat bangun qabla al-fajr, nah, maka niatnya ya tadi malam itu. Nah, setelah dia sebelum tidur. Dan kebetulan pas
dia bangun itu pas subuh, nah, dan dia tahu itu Ramadan, langsung dia puasa dengan niat tadi malam. Nah, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang demikian bukan ragu-ragu dalam niatnya, tapi ragu-ragu apakah besok itu Ramadan atau belum. Nah, jadi keraguan-raguannya itu tentang masuknya bulan Ramadan, bukan niatnya yang ragu-ragu untuk puasa. Dia sudah mantapkan puasa. Tapi besok itu Ramadan atau belum, itu yang dikira-kira. Sehingga ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, baik. Ini khonifidina azakumullah, dan ini pula yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sehingga beliau menganjurkan bagi mereka-mereka yang memang sangat ngantuk berat tanggal 29 Sa'ban, tidak sempat mengikuti menunggu keputusan pemerintah. Nah, ini bagi yang mengikuti keputusan pemerintah tentunya. Nah, bagi orang-orang yang tidak mau tahu tentang keputusan pemerintah, ya sudah enggak dipermasalahkan dalam permasalahan ini. Karena mereka sudah sultan yang akan datang sudah tahu kapan Ramadannya. Nah, pimpinan pusat sudah menetapkan besok Ramadan misalnya. Enggak perlu sidang isbat, itu cuma bahasa basi misalnya. Nah, ini lain lagi. Tapi ini mazhab yang sahih, nah, yang menunggu keputusan penguasa as-shaum, manas, berpuasa bersama masyarakat. Nah, maka kalau memang kita mungkin nggak bisa nunggu, kita ngantuk berat dan tidur, maka niatkan sebelum tidur. Nah, kalau misalnya besok Ramadan, dan niat puasa Ramadan. Ya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah telah menyatakan sahha shaumuhu, sah puasanya. Kalau memang besok dia bangun belum sempat menjumpai fajar, maknanya bangunnya itu sudah masuk fajar, sudah subuh, maka dia lanjutkan puasa dan sah puasanya. Nah, ini yang dirajihkan rahimahullah. Baik. Kemudian poin yang paling akhir, wa man nawa al-iftara aftara. Dan barang siapa yang niat untuk membatalkan puasanya, maka batal puasanya. Nah, orang-orang yang berniat tak batalkan puasa saya, misalnya, batal puasanya. Nah, jadi orang-orang yang niat membatalkan puasanya, maka batal puasanya, meskipun dia belum menjalankan perkara-perkara pembatal puasa lainnya, misalnya makan atau minum. Nah, tapi dia sudah azam niat, saya batalkan puasa, maka batal puasanya. Nah, ini khonifidina azakumullah. Baik, khonifidina azakumullah. Nah, sehingga kalau orang-orang sudah berniat untuk memutuskan puasanya, nah, maka sudah putus puasanya. Baik, sehingga misal, nah, dia melihat ada pembagian minuman atau makanan di siang hari. Dalam keadaan banyak orang-orang yang berebut makanan dan minuman gratis. Melihat ada pembagian demikian, dia langsung menyatakan, saya tak batalkan puasa. Otomatis batal. Setelah dia menyatakan tak batalkan puasa, dengan semata-mata niat membatalkan puasa, batal puasanya. Dia ikut rebutan pembagian makanan dan minuman, padahal setelah itu habis, nah, dan tidak dapat kebahagiaan. Minuman habis, makanan habis, dia sudah terlanjur berniat untuk memutuskan puasanya. Kemudian misalnya, kalau begitu karena saya nggak dapat bagian, bisa lanjutkan puasa saya. Itu sudah batal. Nah, dia sudah menyiapkan batalkan puasanya. Nah, jadi semata-mata dia berniat batal puasanya, batal. Meskipun baik belum ada makanan yang dia makan. Sehingga ini yang kemudian salah satu poin yang disebut oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
tentang dhaifnya atau mungkarnya makan larangan puasa sunnah pada hari Sabtu. Karena di situ barang siapa yang tidak mendapatkan kecuali akar pohon, hendaknya dia gigit untuk membatalkan puasanya. Maka beliau rahimahullah mengomentari ini makan yang mungkar, karena membatalkan puasa itu tidak perlu kemudian orang itu harus makan. Semata-mata dia niat batal puasanya, batal puasanya. Nah, meskipun dia tidak makan apapun, dia niat puasanya batal, tak batalkan puasanya otomatis batal. Nah, meskipun dia belum sempat mencicipi makanan atau minuman. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, baik, ikhwan fillah azakumullah. Seandainya kasus yang sudah tadi kita bawakan, seseorang berniat membatalkan puasanya kemudian rebutan makan dan minuman, ternyata dia tidak kebagian. Nah, setelah dia tidak kebagian, otomatis puasanya batal. Nah, kalau kemudian puasanya batal, baik, apa yang harus dia jalankan? Apakah dia cari makanan, cari minuman, kemudian dia makan seenaknya? Lah, tidak. Kewajiban dia imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Nah, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang memasuki bulan Ramadan, hendaknya dia puasa. Orang ini tidak memiliki uzur untuk tidak berpuasa. Dia bukan orang yang sakit, dia bukan orang tua. Nah, dia tidak memiliki uzur sama sekali, bolehnya dia tidak puasa. Tatkala dia sudah niatkan memutuskan puasa, maka sudah putus puasanya. Tatkala dia rebutan makanan minuman tidak dapat, maka sudah terlanjur putus puasanya, maka dia harus imsak sampai maghrib dan dia harus mengqadha di waktu yang lainnya. Nah, kalau dia teruskan makan dan minum dengan sengaja tidak boleh. Nah, hurmatul Ramadan. Nah, karena dia bukan termasuk orang yang mendapatkan uzur untuk boleh tidak berpuasa pada hari itu. Ini fanusudina azakumullah. Baik, sehingga mereka-mereka yang tidak mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa, setelah dia membatalkan puasanya, kewajiban dia imsak setelahnya dan mengqadha, tentunya ma'al ism, dia mendapatkan dosa karena dia bukan termasuk orang yang mendapatkan uzur untuk boleh tidak berpuasa. Baik. Qala rahimahullah, babu ma yufsidu shauma wa yujibul kafarah. Bab apa-apa yang membatalkan puasa dan yang mewajibkan kafarah. Man akala aw shariba aw ista'adha al-taqana ila akhir. Beliau sebutkan pembatal-pembatal puasa. Nah, kata beliau, barang siapa yang makan. Baik. Ini panjang. Kita bahas satu persatu. Jawabannya di belakang. Barang siapa yang makan atau minum atau ini atau ini atau ini, selesai semua baru sebutkan fasada shaum, batal puasanya. Nah, jadi kita bahas satu persatu. Pembatal yang pertama, menurut mu'allif rahimahullah, man akala, makan. Nah, makan ikhwan fillah azakumullah. Baik, ini pembatal puasa, ini maklum di kalangan kaum muslimin. Pembatal puasa dalam bentuk makanan ini mencakup apa-apa yang bermanfaat maupun apa-apa yang mudarat. Semuanya membatalkan puasa. Nah, memasukkan sesuatu lewat mulut, karena yang disebut makan, kita bahas dulu, lewat mulut atau baik lewat jalan yang lainnya, lewat hidung, kita sebutkan, maka dia termasuk makan dan termasuk minum. Nah, ini mencakup
barang-barang yang bermanfaat maupun barang-barang yang tidak punya manfaat maupun barang-barang yang mudharrah. Misal, dia makan sepotong roti, plus segelas susu. Tentunya ini makanan dan minuman yang bermanfaat. Dia sengaja makan tatkala di siang hari bulan Ramadan, otomatis batal puasanya. Kemudian seseorang baik mengambil sebuah makanan yang ditaburi dengan racun, misalnya. Jadi betul-betul makanan yang dia makan itu racun. Plus setelah makan racun dia minum segelas tinta. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulutnya, ini makanan yang tidak ada faedah. Bahkan dia termasuk yang mudharrah. Tapi tatkala dia menjalankan itu tetap batal puasanya. Sehingga makanan itu tidak ditinjau apakah dia manfaat atau tidak. Yang penting masuk. Baik yang manfaat maupun yang mudharrah. Maka semuanya membatalkan puasa. Baik makanan maupun minuman. Banyak maupun sedikit. Baik. Tapi ikhwan fillah azakumullah. Misal di pagi hari seseorang mungkin sahurnya itu sahur tamar, korma. Pagi hari biasanya masih tersisa. Kalau korma itu biasanya kulitnya masih tersisa. Mungkin di sela-sela giginya atau daging tersisa. Maka sisa-sisa ini kalau memang ada di mulutnya dan dia telan, maka itu termasuk batal puasa. Tapi kalau misalnya baik sisa makanan yang larut dengan ludah, tidak bisa dipisah-pisahkan. Beda dengan yang agak besar. Ini lembut dan larut dengan ludah. Maka tidak mungkin seorang berusaha untuk memilah-milahkannya. Sangat sulit untuk menahannya. Maka bukan termasuk yang membatalkan puasa. Kalau memang itu perkara-perkara yang begitu lembutnya dan susah untuk memisahkannya. Baik. Ini ikhwan fillah semua. Kemudian yang ketiga, ista'athah, yakni memasukkan sesuatu lewat hidung. Lewat hidung. Ini juga termasuk pembatal puasa. Sehingga Rasul menyatakan, "Fabalik fil istinshaq illa an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah dalam istinshaq setelah wudu untuk menghirup air di hidung kecuali dalam keadaan berpuasa. Ini menunjukkan hidung itu salah satu jalan yang bisa membatalkan puasa kalau dimasukkan sesuatu. Kemudian yang ketiga, au ihtaqana atau suntik. Memasukkan obat-obatan lewat kubur. Baik, ini termasuk pembatal puasa yang masyhur pada mazhabnya Imam Ahmad. Dan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat suntikan itu obat yang dimasukkan lewat kubur atau misalnya ini tidak termasuk pembatal puasa karena dia tidak bisa dinamakan makan atau minum baik lughatan maupun urfan, baik secara bahasa maupun apa yang dikenal oleh masyarakat. Jadi bukan termasuk makanan atau minuman. Jadi kalau orang itu disuntik, perlu berobat kemudian disuntik, itu bukan pembatal puasa. Dan ini Allah yang dikuatkan oleh Syekh rahimahullah. Wa bina'an ala hadza naqulu, kata beliau, innal huknah la tufsiru mutlaqan.
bahwasanya suntikan itu tidak membatalkan puasa secara mutlak. Karena dia tidak bisa dinamakan makan, tidak bisa pula dinamakan minum. Nah, baik, ini yang beliau merujihkan apa yang dirujihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Suntikan baik bukan termasuk pembatal puasa. Nah, suntikan bukan termasuk pembatal puasa. Baik. Kecuali kalau mungkin suntikan pengganti makan, ini infus. Nah, dia gantinya makan dan gantinya minum. Dan sebagian orang menyebutkan itu termasuk pembatal puasa. Nah, karena dia pengganti makan dan pengganti minum. Baik. Qala rahimahullah, au ihtakhala bima yaslu ila khalqihi, atau menggunakan bercelak di matanya dengan apa-apa yang sampai ke kerongkongannya. Nah, dia bercelak di matanya kemudian terasa pahit ini di kerongkongannya, tembus di kerongkongannya. Nah, menurut mu'allif ini pembatal puasa. Pendapat yang lainnya pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bercelak tidak bisa membatalkan puasa. Nah, jadi celak tidak bisa membatalkan puasa meskipun terasa sampai di kerongkongan, karena tidak bisa dinamakan makan, tidak pula dinamakan minum. Orang yang bercelak sama juga hukumnya orang-orang yang menggunakan obat tetes mata. Nah, kemudian mungkin terasa pahit di kerongkongannya, tidak membatalkan puasa. Nah, karena dia tidak bisa dinamakan makan dan juga tidak bisa dinamakan minum. Baik. Nah, hingga disebutkan walaisa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun sahihun sharihun yadullu ala anna al-kahla muftirun. Tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih yang sharih yang menunjukkan bahwasanya bercelak itu atau celak itu membatalkan puasa. Nah, ini Allah. Dan ini yang dirajihkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, celak dan apapun yang lewat mata, baik, ini tidak membatalkan puasa. Baik. Demikian pula Allah termasuk yang lewat telinga. Nah, ini bukan pembatal puasa. Seorang menetes mengobati lewat tetes telinga misalnya. Biasanya juga terasa di kerongkongannya. Baik, ini juga bukan termasuk perkara-perkara yang membatalkan puasa karena tidak bisa dinamakan makan atau minum. Nah, tidak bisa dinamakan makan atau minum. Baik. Qala rahimahullah, au adkhala ila jawfihi syai'an min ay mawdi'in kana, atau memasukkan ke dalam perutnya sesuatu min ay mawdi'in kana, dimanapun tempatnya. Jadi dimanapun tempatnya, kalau itu sampai tembus ke perut itu batal. Misal seseorang harus mungkin dilobangi bagian dadanya atau bagian tubuh yang lainnya. Nah, kemudian dimasuki alat di situ misalnya. Misal seseorang baik harus difoto bagian dalam perutnya. Nah, dimasuki lensa. Nah, maka sebagian pendapat para ulama batal puasanya karena dia memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Nah, tapi kalau itu lewat mulut, ya, lewat mulut, mungkin lensa yang harus masuk ke dalam perut. Nah, sebagian pendapat baik itu membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Nah, terlebih lagi mungkin kalau ada campuran pelicinnya, mungkin dikasih minyak alatnya, sehingga langsung dimasukkan dari licin, baik itu membatalkan puasa. Nah, ini ikhwan fillah azzakumullah. Baik. Qala rahimahullah,
ghaira ikhlili, selain ikhlil itu memasukkan lewat kemaluan. Nah, memasukkan suatu lewat kemaluan ini bukan termasuk pembatal puasa. Bukan termasuk pembatal puasa. Sama juga hukumnya memasukkan suatu lewat dubur. Nah, bukan termasuk pembatal puasa. Sehingga kalau orang-orang dahulu, ya mungkin sekarang masih ada. Kalau puasa kan kalau orang dulu itu buang air itu di sungai, ngeluh. Dulu nggak boleh, itu membatalkan puasa karena airnya nanti masuk lewat dubur. Itu nggak akan membatalkan puasa. Nah, karena tidak bisa dinamakan makan, tidak bisa pula dinamakan minum. Nah, lewat dubur atau lewat kemaluan, baik masuknya suatu tidak bisa membatalkan puasa. Nah, baik. Awis taqa'ah atau upaya untuk muntah. Nah, upaya untuk muntah, yakni berupaya untuk muntah. Kemudian muntah. Nah, muntah yang disengaja, istaqa'ah. Ini berbagai macam cara. Mungkin dia masukkan tangannya, bukan dia muntah, batal. Nah, atau kemudian baik muntah itu bisa lewat pandangan, bisa lewat penciuman, bisa lewat pendengaran. Nah, kadang seorang kalau melihat sesuatu yang mungkin mengerikan, nah dia nggak tahan dan dia muntah. Baik, mungkin dia lewat penciuman juga. Nah, kalau dia sengaja untuk muntah, maka batal puasanya. Nah, batal puasanya. Jadi ikhwan yang beriman diingat. Nah, pembatal puasa yang dijalankan dengan sengaja, kalau dia bukan termasuk orang yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa, maka setelah batal wajib untuk imsak. Nah, nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai tenggelam matahari, wajib. Ma'al qadha, plus qadha. Nah, kalau dia membatalkan puasa karena ada uzur, safar misalnya, baik, wajib untuk imsak. Nah, ini kita bicara orang-orang yang sengaja batalkan puasanya, dan dia bukan termasuk orang yang mendapatkan uzur untuk boleh tidak berpuasa. Baik. Ini juga orang yang berusaha untuk muntah. Kalau dia berupaya untuk muntah kemudian nggak jadi muntah, nggak batal. Nah, yang dianggap itu tatkala dia sampai muntah, maka batal puasanya. Saya ikhwan yang beriman, makan atau minum tadi disebutkan yang membatalkan puasa itu amdan, dzakiran lisaumi, sengaja dan ingat dia sedang puasa. Kalau kemudian seorang lupa kemudian makan, nah, ini tidak batal puasanya. Tapi ikhwan fillah, misal seseorang lupa kalau dia sedang puasa, dia makan. Nah, kemudian tatkala diingatkan oleh temannya, baik, apa yang ada di mulutnya itu harus dibuang. Nah, tapi apa yang masuk ke kerongkongannya, nah, ini tidak boleh dimuntahkan. Kalau dia lupa kemudian ingat tatkala di mulut sudah bersih, tapi masih nyantol di kerongkongan, kemudian dia upaya untuk memuntahkan, maka batal puasanya. Karena dia termasuk orang yang berupaya untuk muntah. Nah, biarkan masuk. Karena sudah masuk dalam kerongkongan. Kalau dia kemudian upaya dikeluarkan, maka dia termasuk pembatal puasa. Dianggap berupaya untuk muntah. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Istaqa, berupaya untuk muntah. Kemudian au istamna atau baik onani. Nah, onani ini juga termasuk dosa besar. Nah, perkara yang tidak diizinkan illa ala azwajihim atau ma malakat aymanuhum. Bolehnya seorang baik berhubungan dengan istrinya atau suaminya atau dengan budaknya. Adapun lewat onani, baik ini termasuk perbuatan dosa dan dia termasuk pembatal puasa kalau sempat inzal, kalau sempat mengeluarkan mani. Tapi kalau dia upaya, baik onani dan tidak keluar maninya, tidak batal puasanya. Nah, karena yang dianggap membatalkan itu kalau dia kemudian sampai inzal, keluar air maninya.
Nah, ikhwani fillah azakumullah. Baik. Ini pendapatnya jumhur a'immah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad berpendapat demikian. Nah, dalilnya dari hadis qudsi. Orang yang berpuasa itu yada'a sahwatahu. Nah, yada'a ta'amahu wa syarabahu wa sahwatahu min ajri. Orang itu meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya karena aku. Dan orang yang onani itu dianggap orang yang tidak meninggalkan syahwatnya. Nah, orang yang tidak meninggalkan syahwatnya. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Nah, pendapat yang lainnya pendapatnya Zahiriyah. Nah, yang dikuatkan Ibnu Hazm. Baik. Ini juga pendapat yang dikuatkan Semukbil. Nah, dan Al-Albani. Onani bukan termasuk pembatal puasa. Nah, karena yang batalkan puasa itu makan, minum, jima, dan sengaja untuk muntah. Onani tidak bisa dimasukkan. Ini kemana ini? Arahnya kemana? Dia bukan jima. Nah, kalau dikiaskan dengan jima berarti dia batal puasanya, wajib untuk kafarah. Dalam keadaan orang yang menyatakan batal tidak menyatakan wajib kafarah. Nah, istimna ini kalau batal dengan onani, baik jumhurul a'immah tidak menyatakan kafarah. Nah, tidak menyatakan wajib untuk kafarah. Karena kafarah itu hanya bagi orang-orang yang jima. Nah, ini pendapatnya Zahiriyah. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Dan yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah itu pendapatnya muallif. Nah, bahwasanya istimna itu termasuk pembatal puasa, baik dengan dalil tadi yang saya sebutkan, orang yang berpuasa yada'a syahwatan, meninggalkan syahwatnya, ini dalilnya. Nas, baik, orang berpuasa itu harus meninggalkan syahwatnya. Baik. Karena orang yang mengeluarkan air maninya itu dianggap orang yang meletakkan syahwatnya. Nah, baik, dan juga dengan dalil qiyas. Dengan dalil qiyas. Baik. Khalifidina azakumullah. Nah, seseorang yang berkumur, nah, kemudian tanpa sengaja tertelan air untuk kumur itu, baik, maka tidak batal puasanya. Berkumur itu perkara yang diperbolehkan. Tapi kemudian mungkin keterlaluan dalam berkumur, tertelan airnya. Ini tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, kalau orang itu istimna, nah, ibarat orang itu sengaja minum air. Ini kiasnya. Nah, karena keluarnya air mani dengan jima itu membatalkan puasa. Kalau orang sengaja mengeluarkannya, ibarat orang yang memang sengaja untuk minum air. Nah, menjalankan perkara-perkara membatalkan puasa. Sehingga dalilnya nas dan qiyas. Nah, ini yang dikuatkan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, ini khani fillah azakumullah. Nah, sama pula dengan dikiaskan dengan orang yang sengaja untuk muntah. Nah, orang yang onan itu sengaja untuk mengeluarkan air maninya, sama dengan orang yang sengaja untuk muntah. Nah, istiqa' itu termasuk pembatal puasa, istimna juga termasuk pembatal puasa karena kedua-duanya sengaja untuk mengeluarkan. Nah, ingin mengeluarkan makanan, yang ingin mengeluarkan air maninya. Baik. Kemudian setelahnya au basara fa'amna, atau orang yang basyarah. Nah, bercumbu dengan istrinya, kemudian inzal, mengeluarkan air mani. Nah, ini batal puasanya. Baik, bercumbu ini umum, baik dengan istrinya maupun dengan yang bukan istrinya. Nah, itu batalkan puasa. Kalau dengan istrinya, baik dia tidak berdosa. Kalau dengan selain istrinya dia berdosa. Nah, hukum asalnya mubasharah itu boleh. Nah, Aisyah radhiyallahu anha baik menyatakan dalam hadisnya Imam Bukhari, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik yuqabbilu wa yubashir wa huwa sha'im.
Rasulullah SAW itu mencium Aisyah dan mencubui Aisyah dalam keadaan Rasul itu sedang berpuasa. Nah, dan tentunya Rasul itu orang yang paling kuat baik menahan syahwatnya. Sehingga ikhwan fillah hukum asalnya boleh mubasyarah. Tapi ikhwan fillah kalau sampai kemudian keluar mani tatkala mubasyarah, tatkala bercumbu, menurut mazhab, nah menurut mazhab yang masih Imam Ahmad, dia termasuk pembatal puasa. Sampai keluar air maninya, nah dia termasuk pembatal puasa. Baik ikhwan fillah, sebagian orang menyatakan mubasyarah itu hanya boleh bagi orang-orang yang tua, dilarang bagi anak-anak muda. Nah, tapi ikhwan fillah, pendapat ini ditolak di antaranya oleh Ibnu Hazm. Tatkala Rasulullah SAW meninggal, Aisyah itu berumur 18 tahun. Nah, ini masih sangat muda. Tatkala Rasul berpuasa, beliau mencubui Aisyah, nah, yang masih muda. Berarti tidak ada bedanya antara orang tua dan anak muda. Nah, tentang diperbolehkannya. Bahkan pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullah, mencumbu istri di siang hari bulan Ramadan itu sunnatun mustahabbatun, termasuk perkara yang dianjurkan dan termasuk perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini pendapatnya beliau. Ini perkara mustahab. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Tapi ikhwan fillah azakumullah, nah, kalau seseorang itu mencumbu istrinya, itu perkara yang boleh. Tapi kalau tatkala dia mencumbu istrinya, dia berniat untuk mengeluarkan air maninya, nah, sengaja dia ingin mengeluarkan air maninya, maka batal puasanya. Nah, kalau kemudian seorang mencumbu istrinya, kemudian tanpa sengaja sampai inzal, nah, sebagai pendapat menyatakan tidak batal puasanya. Nah, karena dijalankan tanpa sengaja. Beda dengan orang mencumbu istrinya dengan dia ingin mengeluarkan maninya. Nah, itu yang batalkan puasa. Ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Nah, tentunya kalau mubasyarah tanpa inzal tidak batal puasanya. Au amda, menurut Malik, atau mengeluarkan madhi. Madhi itu keluar tatkala indah syahwat. Semata-mata seorang itu syahwat, keluar madhinya tanpa terasa biasanya. Nah, menurut mu'allif batal puasanya. Baik. Tapi yang disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa sahih al-qaulu tsani annahu la yuftir. Pendapat yang sahih, tatkala orang itu bercumbu dengan istrinya dan sempat mengeluarkan madhinya, maka tidak batal puasanya. Karena susah kalau seorang itu menahan madhi. Madhi itu keluarnya nggak terasa. Beda dengan mani. Mani itu kalau mau keluar terasa dia. Nah, tapi kalau madhi tanpa terasa, mungkin dia anggap belum keluar madhinya. Tapi tatkala dia lihat sudah banyak madhi yang keluar. Baik. Maka ikhwan fillah azakumullah, nah, apa yang dirujikan oleh Syekh rahimahullah, seseorang tatkala bercumbu dengan istrinya kemudian keluar madhinya tidak membatalkan puasanya, dan ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hujahnya, dalilnya ada dalil. Nah, dalilnya ada dalil. Karena tidak ada dalil yang menyatakan itu pembatal puasa. Karena ikhwan fillah azakumullah, faidahnya kalau kita ragu ini pembatal puasa atau tidak, hukumnya hukum asalnya tidak membatalkan puasa. Nah, baik. Au karrara nazar fa anzala, atau mengulang-ulangi pandangan kemudian keluar mani. Seorang melihat perempuan berulang kali sampai keluar air maninya, batal puasanya. Nah, baik. Zahirnya ikhwan fillah azakumullah, kalau seseorang memandang sekali, ini kan karrara, berarti berulang-ulang sampai keluar maninya batal. Kalau orang pandang sekali, nah dipandang tapi 15 menit misalnya. Nah, dia tidak tolehkan pandangan itu, dilihat tuh sampai 15 menit sampai keluar air maninya. Nah, akhirnya tidak batal, tapi batal. Nah, pendapat yang rajih batal. Baik, karena sama orang yang memandang dengan waktu yang lama
sama hukumnya dengan daror, orang yang mengulang-ulanginya. Tapi kalau misalnya ada perempuan lewat sekejap, beberapa detik hitungannya, mungkin 2 detik, sudah menghilang perempuan tadi, langsung dia keluar air maninya, tidak batal puasanya. Nah, ini betul-betul tingkat tinggi. Tak selesai set, sudah inzal, tidak batal puasanya. Nah, jadi kalau diulang-ulang batal. Kalau dalam waktu yang lama, baik, batal pula, tapi sekejap tidak batal. Karena pandangan pertama itu perkara yang diperbolehkan. Nah, baik, sehingga tatkala langsung inzal tidak batal puasa. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sudah waktu maghrib kayaknya. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Ini datang sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah ini pertanyaannya perempuan yang tidak puasa karena udzur. Jika seorang wanita udzur sedang puasa, kemudian setelah itu dia tidak mampu untuk bayar karena udzur yang lain, menyusui misalnya, dibayar hak mampunya. Ramadan ini masuk belum bayar, Ramadan berikutnya setelah Ramadan tak mampunya. Nah, kapan dia mampu itu dibayar? Nah, itu pendapat yang logis. Sebagai pendapat menyatakan qadha wal kafarah plus fidyah. Tapi yang rajih cuma qadha. Sama nanti akan dibahas insyaallah. Perempuan-perempuan yang udzur karena haid atau karena nifas. Nah, misalnya seorang perempuan menyusui. Pendapat yang rajih menyusui itu fidyah. Nah, kebetulan dia juga sedang haid. Nah, atau perempuan nifas. Nifas itu biasanya otomatis menyusui. Nah, maka di masa nifasnya atau di masa haidnya dia wajib untuk mengqadha. Nah, di masa menyusuinya, baik, dia hanya bayar fidyah. Nah, jadi misalnya seorang di bulan Sya'ban sudah nifas. Baik. Masuk bulan Ramadan dia masih nifas. 7 hari dia nifas. Karena tidak puasa 7 hari karena nifas. Setelah itu dia tidak puasa karena menyusui. Maka dia wajib mengqadha 7 harinya karena nifas. Dan karena menyusuinya dia bayar fidyah. Nah, karena bayar nifas itu wajibnya qadha. Baik. Kalau dia nggak mampu tahun ini, tahun berikutnya. Nah, sampai dia mampu. Nah, bayar fidyah. Bagi orang-orang yang udzur karena sakit menahun atau orang yang tua kewajiban bayar fidyah. Kalau nggak mau bayar ya nggak wajib untuk bayar fidyah. Nah, kalau mau dibayari nggak apa-apa, dibayari dengan ini tak bayar fidyah. Nah, kalau memang nggak punya harta tidak wajib bayar fidyah. Nah, gugur kewajiban bayar fidyah. Gugur puasa dan gugur kewajiban bayar fidyah. Nah, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.